Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika wajib kelas 12. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tercurah kepada kita semua, sehingga kita mendapat keberkahan dengan pengetahuan yang akan didapat hari ini. Anak-anak sekalian, masih ingatkah kalian tentang permainan ular tangga? Permainan ular tangga merupakan salah satu permainan yang biasa kalian lakukan di masa kecil dahulu. Mungkin sekarang kalian hampir tidak lagi melakukan permainan tersebut. Tapi Ibu yakin dan percaya kalian masih memiliki memori yang kuat tentang permainan ular tangga tersebut. Untuk menjadi juara dalam permainan ular tangga, seseorang tidak membutuhkan trik khusus. Kenapa demikian? Karena si pemain cukup melemparkan sebuah dadu sebagai dasar pergerakan dari satu petak ke petak lainnya. Misalnya saja Anda ingin berada di petak kelima karena ada tangga yang bisa membuatnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika saat ini Anda berada di petak kedua, berapa peluang Anda bisa maju ke petak kelima? Untuk menuju petak kelima, Anda harus berjalan sejauh 3 langkah. Artinya, dadu harus menunjukkan angka 3. Ingat, dadu memiliki 6 sisi, sehingga peluang munculnya angka 3 adalah 1/6. Contoh berikutnya, ini bagi para penggemar bola nih. Menjelang partai hidup mati antara Arsenal dan Chelsea, sebagian para penggila bola memprediksikan bahwa Arsenal akan mampu menggulung Chelsea. Kenapa demikian? Karena Arsenal bermain di kandangnya. Apakah Arsenal mampu mengalahkan Chelsea? Jawabannya, ya, benar. Jawabannya adalah belum tentu. Kenapa demikian? Dalam pertandingan sepak bola, ingat bahwa ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah menang, kalah, atau seri. Sehingga dalam permasalahan ini, Arsenal dan Chelsea sama-sama berpeluang menang. Nah, 2 contoh tadi memberikan gambaran tentang prinsip matematika yang disebut peluang. Konsep peluang ini sangat menarik untuk dipelajari. Untuk itu, marilah kita bersama-sama pelajari materi mengenai peluang. Anak-anak sekalian, dalam materi peluang ini ada 2 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Kompetensi dasar pengetahuan yang pertama adalah menganalisis aturan pencacahan melalui masalah kontekstual. Sedangkan kompetensi keterampilannya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Untuk kompetensi dasar yang kedua adalah mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk dari suatu percobaan acak. Sedangkan kompetensi keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian majemuk. Melalui pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengamati dan menemukan konsep aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual, serta menerapkannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Istilah-istilah penting yang akan ditemukan di dalam materi peluang ini adalah kaidah pencacahan, faktorial, permutasi, kombinasi, ruang sampel, kejadian, peluang kejadian majemuk, komplement, kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Oh iya, inti materi dari peluang ini adalah yang pertama aturan pencacahan.
Di dalam aturan pencacahan, kita akan mempelajari tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Sedangkan materi yang kedua adalah kejadian majemuk. Di dalam kejadian majemuk akan dipelajari mengenai kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Bagaimana? Kalian tertarik untuk mempelajari materi peluang? Tentu saja kalian harus tertarik. Kenapa? Karena banyak aspek dalam kehidupan kita berdasarkan pada peluang yang mungkin di luar jangkauan kita. Matematika dapat digunakan untuk memprediksi peluang yang mungkin dari kejadian-kejadian tersebut. Sebelum pembelajaran peluang ini berlanjut, coba kalian cari informasi awal tentang materi kaidah pencacahan dari berbagai sumber yang ada. Internet maupun buku sumber bacaan lainnya, kalian bisa manfaatkan untuk mendapatkan informasi awal tersebut. Pada pertemuan yang akan datang, kita diskusikan bersama tentang konsep dasar dari aturan penjumlahan dan perkalian yang ada pada kaidah pencacahan. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Tetap semangat, gali potensi diri lebih kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.